kurban kambing 1 ekor 1 orang atau sapi 1 ekor 7 orang? Ini pertanyaan dari PLN. Sudah dikirim ke saya. Ini yang saya baca. Mana yang lebih afdal? Jawabannya mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Jadi kalau kambing sama sapi mana lebih afdal? Kalau kambingnya 1 ekor 200 kilo lebih afdal daripada sapi yang kurus macam anak sapi. Kalau sapinya sapi limosin 1 ton itu lebih afdal daripada kambing kacang, kambing kampung, kambing kurus. Jadi mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Itu makanya berkurban kambing jantan dengan sapi jantan lebih afdal daripada kambing betina dan sapi betina. Setelah diteliti, pertama kalau sapi betina yang dipotong itu terputus nanti keturunannya. Karena sapi jantan itu tak perlu banyak-banyak. Itu makanya perlu dipotong. Sapi betina dibiarkan banyak biar supaya berkembang biak. Ini hukum boleh berkurban sapi betina, boleh. Karena ada di beberapa masjid tak mau motong sapi betina, akhirnya harga sapi jantan melambung tinggi. Padahal masalah afdal tak afdal, mana yang paling enak dagingnya itu yang afdal. 2. Apa hukum orang yang suka mengkafirkan orang lain? Seperti orang yang mengkafirkan pegawai PLN karena mati lampu. Saat sedang makan berbuka puasa mati lampu, lalu dia katakan kafir orang PLN. Kalau ada orang Islam mengkafirkan orang lain, ternyata orang itu tidak kafir, maka dialah yang kafir. Hadis sahih. Man kafara musliman, siapa yang mengkafirkan orang Islam, ternyata orang itu tidak kafir, maka kekafiran itu berbalik pada dirinya sendiri. Nah, kalau marah jangan sampai kafir. Kalaupun marah betul sedang menyuap mati lampu, kantui. Nah, sekedar kentut aja kan, tak sampai kafir. Oleh sebab itu maka kita perlu tabayun, klarifikasi kenapa sampai padam. Rupanya air, dulu saya termasuk yang marah, tapi saya tanya orang kenapa sampai padam. Ini air Pak Ustadz turun curah hujan, jadi terjadi penurunan permukaan air di danau, maka kincir air tak bisa memutar, turbin tak berputar, berkurang daya. Jadi kita bagi-bagi. Siapa pula mau menyusahkan orang lain? Oh begitu. 3. Bolehkah kita mengupah tukang jagal? Wah ini nyindir saya ini. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan nanti menjadi panitia atau ketua masjid, ada yang diupah, ada yang diberi hadiah. Tukang potong sama tukang kulit itu memang diupah. Pak tukang potong, berapa Bapak kami upah per kepala? Kata dia, tak usah lah, tak usah. Itu kalau kata dia tak usah, pisaunya begini, itu basa-basi. Tak usah lah Pak, kata dia, tak usah lah. Jangan dibiarkan basa-basi dia. Tidak boleh menjadikan daging, tulang, kepala sebagai upah, tak boleh. Dia dikasih upah pakai duit. Makanya akad membayar kurban itu, ini 2,5 juta untuk kurban dan biaya operasional tunai. Begitu akadnya. Karena biaya operasional di situ sapinya dibawa dari Sumatera Barat, kan nginap dulu 2 malam baru dipotong. Menjaganya siapa? Bawakan rumputnya siapa? Menyenter malam-malam takut dicuri maling siapa? Tukang potong dengan tukang kulit itu mesti diupah. Kalau standar di Pekanbaru 50.000 per kepala, kasih dia 50. Adapun yang panitia ramai-ramai itu tidak perlu diupah tapi cukup hadiah.
Hadiahnya apa? Misalnya masyarakat 1 kupon, yang dia 2 kupon. Itu namanya hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah. Itu hadiah. Kalau upah dapat alhamdulillah, kalau tak dapat naik golok nih. Itu namanya upah. Jadi tukang potong dengan tukang kulit mesti diupah, karena itu pekerjaan dia. 3. 4. Bolehkah pelaksanaan kurban nih? Apakah pelaksanaan kurban ini juga disyariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ingatlah ketika 2 anak Adam berkurban, kurban yang satu diterima dan kurban yang satu lagi tidak diterima. Berkatalah kurban yang tak diterima kepada yang diterima, kenapa kurbanmu diterima Allah? Kata yang diterima kurban Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban hanya diterima bagi orang yang bertakwa. Jadi cerita masalah kurban, anak Nabi Adam, Qabil dan Habil sudah disuruh berkurban, tapi syariat kesempurnaan kurban ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azba'uka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Kata anaknya Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajulni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku sabar. Maka dibawanya lah anaknya itu ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan itu sekarang diberi tugu warna putih, tiang pakai kubah kecil, di bawah istana di atas bukit, di samping melontar jumroh Aqobah. Tengok ke atas, nampak. Mudah-mudahan nanti berangkat umroh bisa melihat itu. Amin. Ketika mau disembelih anak, fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus anaknya itu dengan sembelihan seekor kambing domba yang besar. Allah tidak minta anak kita, Allah tak minta anak kesayangan kita seperti diminta Allah kepada Ibrahim, tapi yang diminta Allah hanya kambing kita. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa bukan anak kita Pak Ustaz? Kambing aja payah keluar, apalagi anak kau. Lima, kapan sebaiknya pembagian daging kurban dilaksanakan? Habis sholat paling afdol tanggal 10. Berubah pikiran tanggal 11 mau berkurban, bagus. Tanggal 12 masih ada duit, oke. Tanggal 13 4 hari sampai 14 terakhir menjelang azan maghrib, habis asar sebelum tenggelam matahari. Begitu azan maghrib tanggal 13 sore, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datanglah seorang bapak, ini 2,5 juta, kau makanlah duit kau tuh, tak ada gunanya lagi. Tahun depan ya kalau sampai hari kurban. 6. Bolehkah kita berkurban atas nama orang lain, seperti orang tua kita misalnya? Kalau bapak ibunya masih hidup, bagus. Ayah, emak, tahun ini tak usah berkurban, pakai duit saya. Tak tahu kalian aku nih pegawai PLN yang paling kaya raya, ha? Kalau mau menunjukkan kaya kita bukan dengan mobil yang mewah, bukan dengan rumah yang besar, tapi dengan berkurban banyak-banyak. Apa boleh berkurban? Boleh 1, 2, 3 Pak Ustadz. Nabi Muhammad SAW berkurban 63 ekor, dipotongnya sendiri 63 ekor. Habis itu dikasihnya pisau ke Sayyidina Ali, Ali memotong 37 ekor. 37 tambah 63, 100 ekor sendirian. Belum pernah saya baca berita orang Indonesia motong 100 ekor sendiri, tak ada. Jadi kalau mau kaya,
bercita-citalah berkurban 100 ekor onta sendirian. Onta tak ada, 100 ekor sapi limosin sendirian. Tak juga bisa 100 ekor kambing sendirian. Habis, tak ada kurban pakai burung puyuh, tak ada. Kalau untuk almarhum yang sudah meninggal, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, sampai tak pahalanya Pak Ustaz. Dua dalilnya. Pertama, Nabi menyembelih kambing, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad, terimalah kurban ini untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal dunia, karena berkurban dilaksanakan di Madinah, sedangkan sebelum itu sudah banyak yang meninggal di Makkah. Itu menunjukkan kurban sampai pada umat Muhammad SAW. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min ali Muhammad, terima untuk keluarga Muhammad. Padahal kambing itu disembelih di Madinah, sebelum itu sudah meninggal keluarga Nabi Muhammad SAW, Khadijah di Makkah. Itu menunjukkan sampai untuk yang meninggal dunia. Sudah ku sampaikan dalilnya. Ragu juga berkurban untuk almarhum almarhumah, tak ada dalil lagi. Karena ini cerita tentang masalah ghaib, tak nampak. Iman. Terakhir, ketujuh, apa hukum masak daging kurban untuk dimakan bersama oleh petugas? Begitu selesai pemotongan, langsung diambil 2 kilo, 3 kilo, dipotong-potong halus, dimasukkan ke dalam panci, dimasak sup. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Yang kau makan ini jatah siapa? Ini kambing masih belum jelas tah jatah siapa. Pemiliknya 3 orang. Pertama orang yang berkorban, kedua jiran, sahabat, kerabat, tetangga, ketiga fakir miskin. Maka ketika dimakan tak jelas pemiliknya makan haram. Solusinya gimana Pak Ustaz? Solusinya begini. Setelah habis dipotong, panggil pemilik sapi pertama, Pak GM, Pak Kepala Cabang, Pak Kepala Ranting, Bapak entah apa kepala-kepala apa lagi lah. Sampai 7 orang kumpul semua. Pak, ini kan jatah Bapak ada 1/3 di sini kan. Kami ambil jatah Bapak nih 5 kilo untuk kami makan pagi ini ya. Kami kalau cuma makan lontong lemas kami Pak, tak bisa kami motong-motong nih. Kata Bapak yang 7 tuh, ambillah. Yang 6 baik, ambillah. Yang 7 ini ada 1. Enggak kata. Nah, angkatlah golok tuh. Nah, sini Pak. Sini. Nah, langsung masuk waktu. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bagaimana cara kita bisa tahu kalau yang sedang kita perjuangkan adalah jodoh kita? Orang anak muda sekarang ini terlalu banyak berteori-teori. Kalau ada kalian laki-laki suka sama perempuan, tanya dia, SMS dia, WA dia, bagaimana suami idaman yang kamu inginkan? Terus dijawabnya, asal bukan macam kau. Kalau gitu kata dia, bagus kau cepat-cepat pergi sebelum disetrum bapaknya. Kebetulan bapaknya pegawai PLN pula kan. Tapi kalau kata dia, aku mau yang rajin pengajian di Masjid Abdiyah PLN, orangnya sudah kerja di kantor PLN. Itu berarti kaulah yang ditembaknya. Siap-siapalah datang. Jadi tak usah terlalu banyak berteori-teori. Banyak anak-anak muda ini berteori. Asal sudah kuat, istikharah, dia orang baik, tawakal ala Allah. Bawa Pak, bawa Pak Sarno kalau segan. Pak Sarno kan nanti Pak Sarno. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa saya gimana nanti? Al-Hazini Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, emak kami, wa li ahlina wa dzurriyyatina, keluarga anak cucu kami, wa li ikhwanina, saudara-saudara kami. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah rezeki kami supaya kami ringan berwakaf, berinfak, berkurban, bersedekah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.